Teks kita pertama dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dalam MBB. Aku berdoa semoga kamu berada dalam keadaan sejahtera serta sehat jasmanimu, sebagaimana rohanimu berbahagia. Dalam MBB, saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di dalam NIV, dear friend, I pray that you may enjoy good health, and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita lihat dalam teks ini memberi kita satu penjelasan bahwa manusia itu mengandungi spirit, soul, and body. Kita adalah spirit, kita adalah roh, we have a soul, and we live in a body. Spirit, soul, and body. Itulah yang menjadikan seorang itu manusia. Spirit, soul, and body. Hantu tidak ada. Hantu adalah seperti angin. Tidak ada. Itulah dia mau mencari tubuh untuk dia manifestasi pribadinya. Tapi manusia, to make a human, seorang itu harus ada spirit, yang kekal itu soul and body. Ini 3 komponen harus ada. Is equal to human being. 3 ini ada. Robot tidak. Pandai-pandai pun AI, pandai-pandai pun robot tidak seperti manusia. To make a human being, spirit, soul, and body. 3 komponen ini harus ada. Roh jahat tidak ada tubuh mereka. Mereka adalah roh, tetapi tidak ada tubuh. Amen. So kita ada unit, spirit, soul, body. Kita ada 3 komponen. Yang kekal adalah roh kita. Kehidupan rohani kita. Ini yang kita lihat yang kekal. Berapa orang sehat-sehat kuliah, gagah perkasa, bodybuilder, juara tinju. Mati juga kalau tubuh kita tidak berbayar lagi. Tapi roh itu. Okay, so manusia adalah di spirit, soul, and body. Jadi Rasul Yohanes menulis surat ini kepada kawannya, wish them spirit, soul, and body. 3 baik. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga, I wish you the best. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, tapi yang kekal adalah rohani kita. Bagian temporal adalah tubuh kita. Jiwa kita yang kekal, spirit and soul. Karena spirit kita memiliki soul, dapat berpikir dan kita masih mengenal. Lalu di surga kelak kita masih mengenal kamu. Kalau kamu ada di sana, semua ada di sana, tapi saling mengenal. Belajar sudah orang kaya saling mengenal. So, roh kita ada soul, ada emotion, dapat berpikir, dapat merasa. Okay. Untuk hidup di dunia ini harus ada tubuh. Makanya komponen itu alam perintah supaya manusia itu menjadi living being, makhluk yang hidup. Anjing beda, yang beda. Tidak ada, meskipun kita kayak bicara man is right memang, tapi manusia untuk mereka human being itu ada spirit, soul, and body. So dalam surat ini saya ulangi, kita adalah spirit, we have a soul, and we live in a body. Aku berdoa semoga kamu berada dalam keadaan sejahtera serta sehat jasmanimu, sebagaimana rohanimu berbahagia. Penting kita sehat. Jasmani yang penting, rohani kita sehat. Akan related. Meskipun hidup jasmani temporal, tapi perlu juga so interrelated dengan rohani kita. Tapi yang kedua adalah spirit kita, rohani kita. Nah, saudara-saudari, sebagai pastor dan anggota kami memiliki tanggung jawab, responsibility, dan
Saya selalu berdiam dan memikirkan. So, biasa merenung dan memikirkan dalamnya secara pribadi. It is really a privilege bagi saya, an honor to be called by God, menjadi hambanya. Sehingga dapat kita menjadi seorang mekanik, karena pernah jadi mekanik juga meskipun tidak mekanik lah, bawa truck driver, bawa excavator atau bawa dump truck dan bawa remnya dan juga bawa soho, bawa crane. Dapat kita buat lakukan pekerjaan itu, pernah kita buat dulu. Tapi Tuhan pilih meninggalkan. So, bila saya merenungkan dan saya buat satu conclusion, the greatest high calling yang seseorang itu terima adalah melayani Tuhan. Kita juga buat tebasan dulu, minum sendiri. Ada tebasan luma bae, luma ngalah ada. Walaupun tidak besar, itu kita buka kita dulu. Pernah buat itu, tapi Tuhan panggil semuanya itu ketinggalan. Dan kita memerlukan infeksi privilege honor di Korea. Banyak orang, tapi Tuhan juga pilih kita. Itu di tengah kesibukan. Dan kita juga semua kita ada panggilan menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan. Inilah yang the greatest highest calling bagi kita. Karena inilah yang bersifat tetap. Meskipun kita tidak dipanggil oleh Tuhan meninggalkan pekerjaan kita, tapi semua kita dapat melayani Tuhan dengan fokus kita. Dalam hidup ini, apapun kita lakukan, itulah yang panggilan kita pada masa itu. Jadi sebagai pastor kita memiliki tanggung jawab. Nah, selama kalian di sini di BM Pelangi, kami adalah pastor. Amen. Meskipun bukan bapak kandung, tapi sebagai pastor. As long as you are here, my responsibility, accountability before God is concerning the welfare of your spiritual life. Lebih kehidupan rohani, meskipun ada related juga dengan jasmani. Oke, jadi kita bersyukur karena tempat ini ada tempat kita beribadah. So, Pelangi bersyukur ada tempat kita beribadah. Dan saudara-saudari, as you know, di mana kamu tahu, membuat pelayanan memerlukan biaya, memerlukan kos supaya kita ada tempat dapat beribadah. Ini semua saya diskusikan, saya buat. Oke, kita bayar, dapat kita pakai. So, ministry pelayanan memerlukan kos biaya. Manajemen kos, sewa, menyewa, bil-bil, dan karya anggota. Haruslah melakukan tanggung jawab terhadap Tuhan dan kehendak Tuhan. Setialah dalam memberi perpuluhan dan persembahan supaya kita menampung tempat kita beribadah. Berilah perpuluhan, persembahan untuk melakukan pelayanan karena memerlukan tingkat kos pelayanan. Bil, sewa, dan manajemen kos. Oke, ini cara kita melayani Tuhan juga sebagai anggota. Saya minta yang kesetia lakukan dan tanggung jawab kita bersama supaya jangan mustahil korban, supaya menampung kos. Sama-sama lah ada peran kita karena ministry memerlukan biaya. Lihat itu satu kesempatan peluang melayani Tuhan, meskipun tidak dipanggil meninggalkan pekerjaan kita. Ada peranan kita. Pastor melakukan peranan kami dan kalian juga. Kita telah ada anggota gereja dan kalian memberilah perpuluhan, persembahan supaya kita stable dalam keuangan pelayanan gereja kita, dan juga kita boleh melakukan pelayanan ke lain. Karena kalau kita lain menemukan kos juga. Mula pelayanan di BM Pelangi, mulai kami menunggu BM Pelangi tahun 2015.
Karena kita mula dari asasnya memang kalau kita dulu jadi businessman dulu sebelum dipanggil bagus, ada finance. Tapi kita mula daripada yang ada saja. Puluhan kita berapa bulan kita tinggal, kita save, puluhan anak save, dan kita mulai pelayanan. Karena pimpinan Tuhan. Tapi menurutkan tanggung jawab, Tuhan berikan tanggung jawab dan berikan visi dan dorongan. Tapi kita lah usaha cari di situ ada pos sewa tempat sebagainya. Dan mulai start tahun 2012 dulu, satu tahun pesta tidak selesai karena collection kita ada belum banyak anggota. Collection yang ada kita save supaya bayar sewa gereja, bayar bill semuanya. Karena tidak boleh berhutang kepada orang yang punya tempat. Jadi biarlah 1 tahun pesta tidak ada selari karena pelayanan harus jalan. Dan cuma ada love gift dari saudara mana di kawan yang ada beri, karena kita juga masih makan nasi. Perlu juga makan di kolom kopi semuanya. So, tapi 1 tahun itu tidak ada yang dikatakan salary karena anggota belum ada banyak lah. Tapi sekarang kalian ada. So, setiap memberi kepada Tuhan dalam basicnya keperluan dan offering supaya kita financial stable. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena hidup ini adalah kesempatan. Karena hidup ini adalah rohani dan jasmani. Kita dua kita jaga. Kita buat pelayanan Tuhan tidak hanya mendoakan kalau orang memerlukan sesuatu, kalau dia masih lapar kalau haus dan desperate needs. Physically, doa dia susah dia masuk kalau dia yang sangat perlu pada masa itu mungkin dia makan dulu. Itu manusia. Jadi pelayanan memerlukan kos. Meskipun pelayanan bagi Tuhan memang baik, tapi juga ada yang physical to meet the physical. Waktu kita pergi tempat yang baru, memang kita yang pergi menginjil itu harus kita standby. Bekal bawa ke mereka, karena kita yang sponsor, ada jiwa baru bertahu memberi kepada Tuhan. Okay. Ministry meskipun niat kita untuk memenangkan jiwa, tapi mereka juga memerlukan physical touch dan karena orang baru mereka perlu tahu tidak hanya doa saja, dari firman saja harus juga ada presentasi mereka kalau kita baru. Setelah mereka dewasa dalam iman, mereka tahu memberi. Oke, yang saya katakan di sini pelayanan memerlukan biaya kos. So kita ada anggota peranan kita bersama-sama, amen, supaya financial kita stable. Tenang, kita menyewa supaya bill supaya, oke. Dan puji Tuhan karena kita sampai pada hari ini dan dapatlah pesan dari, oke. Itu bukan untuk kita pada bagian. Itu hanya introduction, kata-kata kawan introduksi. Belum khotbah pada bagian ini, cuma introduction. Kan saya katakan tentang akhir zaman. Oke, so ini dorongan dan sebagai pastor untuk mendorongkan memberi teguran nasihat dan kasih Kristus kepada kita sebagai keluarga dalam rohani, sebagai keluarga di belakang.